Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi bagi kita wabarakatuh. semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu kembali di acara Forsa GB Talk. Kali ini kita memasuki episode ke-6 dari session kedua dengan tema Forecasting Stochastic Risk and its Applications bersama Prof. Kresna Syuhada, MSc PhD. Dalam 45 menit ke depan, kita akan berkenalan lebih dekat dengan beliau dan perjuangan beliau menjadi guru besar. Jadi tetap di GB Talk, Bincang Guru Besar Forsat Indonesia. Ya, selamat malam Bapak Ibu kolega dosen yang sudah hadir di ruang Zoom. Selamat malam juga teman-teman mahasiswa. Seperti tadi juga banyak dari mahasiswa yang bisa hadir. Assalamualaikum Prof. Kresna. Benar ya Pak? Oh gitu ya, Prof, ya. Waalaikumsalam, Bu Arum. Boleh, Bu. Bagaimana kabarnya Prof? Baik, baik, Bu Arum. Alhamdulillah, Bu Arum. Bapak Ibu kolega yang pernah bertemu dengan Prof. Kresna ini sempat menebak ini Prof. Kresna itu side jobnya komedian sepertinya. Saya Kemudian, membayangkan itu how lovely, how lively gitu ya, kelas beliau gitu ya. Eh, Kapan Prof jadi lucu begitu Prof? aduh, jadi lucunya kapan ya? Waduh. Eh, Benar loh, kalau ngobrol dengan Prof. Kresna itu kayak nggak ada habis-habisnya gitu. Beliau tuh bisa menghidupkan suasana gitu, ada aja gitu ya. Nanti Bahkan saya dari disindir dari sama dulu Bu gitu Dani Prof. atau Bu Atina ini nanti. Waduh. Bener, Ya, Bu Ram. tapi bener maksudnya memang beliau ini eh, ya selain memang apa udah kelihatan bagaimana dari beliau ngobrol cerdas gitu ya. Tapi memang ada sisi-sisi komedinya gitu yang ketika ngobrol dengan Prof. Kresna ini. Mungkin karena lagi eh, tidak ada ide ya, Bu. Jadi ngelantur sedikit ya, Bu ya. Oh gitu. Prof, bisa diceritakan dulu nih Prof untuk perkenalan jenjang pendidikan Prof atau background pendidikan Prof Kresna ini dari S1, S2 dan juga S3. Baik, Bu Arum. Eh, Sebelumnya izinkan dulu saya menyapa eh, Pak Yudi, eh, Bu Ramya, Bu Dani, teman-teman Forstat, ada Bu Zurnila, Bu Atina,
Bu Anik, wah ini bisa ada beberapa mahasiswa eh, mungkin juga yang pernah ketemu gitu Bu. Artinya dulu ada Pak Dedi di TS mungkin. BTS Eh, ya. saya dulu kuliah di Gajah Mada, Bu Arum. Jadi tahun 92, angkatan 92. Waktu itu masih eh, ketemu dengan Prof. Dedi Rosadi yang di UGM. Jadi beliau senior saya, termasuk Bu Dani yang tadi saya bilang angkatan-angkatan serius gitu ya, yang njeweli adik-adiknya. Ya baik-baiklah eh, karena memberi panduan gitu Bu ya selama kuliah itu. Kadang-kadang kan kakak tingkat ini seringkali perannya jauh lebih dahsyat dibanding dosen kadang-kadang karena info-info kuliah seringkali muncul gitu. Lalu 97 itu eh, saya mengatakannya gimana ya Bu ya. Sebenarnya Pak Yudi, saya maunya sih ke UGM, UGM-nya yang mungkin punya hati yang lain gitu ya dengan saya. Jadi tahun 97 saya ke ITB, lalu di ITB itu tidak boleh tidak harus segera memutuskan sekolah S2. Jadi Hmm. saya langsung di ultimatum dalam setahun harus memutuskan sekolah S2, eh, tidak boleh ngajar dulu gitu. Jadi kalau mau ngajar Hmm. harus S2 segera. Jadi karena waktu yang terbatas, sembari melamar ke sekolah lain di luar negeri, saya juga mendaftar di ITB gitu. Saya mendaftar di ITB tahun 98. Eh, karena itu yang dipanggil lebih dulu, ya tentu karena yang paling dekat gitu ya Bu ya. Sedangkan yang Hmm. lain masih menunggu-nunggu, akhirnya saya S2 di ITB. Ya deg-degan juga sih gitu ya. Waduh. Tapi karena masih penasaran dengan mendaftar S2 di luar negeri waktu itu, eh, saya sempat melamar beasiswa ke Australia. Hmm. Eh, Percobaan pertama eh, gagal, artinya nggak berlanjut gitu Bu. Lalu mungkin percobaan kedua. Kalau kata Pak Yudi itu sekedar aplikasi distribusi geometrik gitu ya, Bu. Kan maunya banyak percobaan sebelum sukses yang pertama gitu kata. Ya Bu Dani ya, diajarin Bu Dani dulu para senior ini. Lalu saya berangkat ke Australia, dapat beasiswa saat saya belum selesai sekolah di ITB. Waktu itu saya sempat hampir meninggalkan yang di eh, ya, ITB, ITB. lalu em, disarankan oleh Profesor Robert Saragi untuk diselesaikan saja gitu. Ini pelajaran penting yang saya rasakan waktu itu. Jadi saya dalam proses kursus bahasa Inggris di Jakarta, Hmm. lalu saya sedang menyelesaikan tesis di ITB dan saya merasa berat gitu. Jadi harus tetap bolak-balik Jakarta Bandung. Saya sempat memutuskan nggak usah lanjut deh di ITB gitu. Tapi Prof. Robert Saragi mengingatkan eh, jangan gitu karena nanti tercatat kurang baik gitu meninggalkan Hmm. begitu. Akhirnya saya selesaikan eh, begitu selesai eh, 2001 Januari saya berangkat ke Australia. Jadi selesainya saya cepat-cepat lalu minta izin berangkat lalu sekolah di S2. Nah, di S2 eh, di Australia itu saya mengambil jalur yang mungkin belum umum waktu itu di ITB gitu Bu. Kalau kita di Indonesia atau di ITB kan kita umumnya punya S2 eh, yang eh, 4 semester dan ada tesis. Jadi ada kuliah Hmm. di awal-awal lalu tesis semester 3 dan semester 4. Saya eh, mengubah skema atau jalur S2 saya karena di Australia ada yang seperti itu, ada juga master yang istilahnya namanya master by course, jadi hanya kuliah saja, tapi ada juga master by research. Jadi kuliah di awal langsung research gitu Bu. Saya mengambil jalur itu dengan alasan juga karena saya ingin S3. Hmm. Dari info yang saya tahu, kalau saat S3 dan di Australia lagi tidak punya komponen riset yang cukup, dianggap
eh, belum siap S3, jadi nanti harus pra S3 gitu. Jadi Hmm. saya mengambil master by research, master by wife juga sih gitu ya. Kan ketemu pacar di sana, jadi saya bilang Oh, masternya by research by wife gitu. Em, Nah, pulang 2003, jadi 2001 saya berangkat, pulang 2003, eh, pikirannya memang sudah nggak ngajar lagi juga sih, Bu. Ya, jadi waktu itu udah rasanya di Kompolri harus segera sekolah gitu. hmm. Saya hampir berangkat 2004 ke Frankfurt, tapi saya menawar karena anak saya yang kedua akan lahir gitu, Bu. Jadi Hmm. saya menawar gitu. Rupanya mereka nggak terima gitu kalau ditawar-tawar gitu. Jadi seperti ospek zaman Bu Dani itu ditawar-tawar nggak boleh gitu. Jadi harus ambil atau tidak gitu Bu. Nah, jadi ambil atau tidak. Ya saya memutuskan tidak, tapi nggak lama kemudian saya dapat S3 di Australia lagi gitu Bu. Saya jadi ingat waktu S2 itu saya ketemu Bu Maria Kneden. Mudah-mudahan Bu Maria senior di sekarang di Kupang rasanya. Jadi ada Bu Maria, ada yang statistik tuh ya dosen Halo, matematik yang Resna, banyak di sini. selamat malam. Nah, ini ada Bu Maria. Oh, halo Maria. Bu Maria. Ya. Malam, Jadi Bu Aruma, malam. eh, lalu ada eh, kesempatan S3 saya daftar. Jadi saya berangkat lagi 2005, Bu, pulang 2003, 2 tahun. 2005 berangkat sampai 2008. Nah, kalau Hmm. jenjang sekolah yang saya katakan resmi gitu ya Bu ya, resmi dalam arti sesuai dengan derajat yang umumnya kita lakukan, ya Mhm. S3 berada di situ. Tapi Hmm. selesai S3 saya masih penasaran gitu, masih penasaran. Jadi saya mau nambah riset saya, jadi saya sempat research fellow ke tempat saya S2 dan saya mengambil postdoc di Hmm. Arab Saudi. Jadi kalau dibilang postdoc ya boleh, kalau Bu Dani bilang jadi TKI ya boleh juga sih. Jadi TKI di Arab Saudi tahun 2009 Bu, dari bulan Syafar sampai Zulhijjah. Jadi di sana nyebutnya bulannya Syafar sampai Zulhijjah gitu. Ya saya nyebutnya TKI Oke. sih karena ya riset yang ngajar juga gitu. Gitu Bu. Jadi S2-nya sempat ini sama Pak, S2 di ITB matematika, S2 di Australia matematika juga atau ah berbeda? waktu di ITB memang sampai sekarang juga namanya masih S2 matematika sih memang. Kalau di Hmm. eh, Australia eh, dan S2 S3 itu departemennya Statistical Science. Sebenarnya waktu di Australia Mathematics and Statistik ya Bu Maria. Rasanya Matematik and Statistik. Hmm. eh, Ya, Prof, matematik dan ya statistik, Matematik Prof. kalau statistik. di Oh. Latrobe waktu itu di S3 itu gitu ya Bu Maria itu eh, departemennya Statistical Science gitu Bu. Tapi Dengan jadi nama departemennya Statistical Science gitu Bu. hmm, Jadi kalau dibilang orang statistik kadang-kadang nggak mau disamakan dengan matematik ya bilangnya statistik. Kalau ya sekali-kali ngaku matematik ya boleh gitu ya. Ya dengan Bu, research jadilah yang sama atau benar-benar berbeda itu S2-nya, Bro? kalau saya ingat em, eh, wa- eh, saat itu Bu ya, rasanya Mhm. maunya agak sama gitu Bu. Tapi Mhm. kemudian ini mungkin semacam pengalaman juga yang mungkin dialami Bapak Ibu yang hadir atau yang sudah sekolah atau mungkin eh, eh, pesan kalau mungkin adik-adik mahasiswa yang mau sekolah. Jadi waktu S1 saya mengambil bidangnya multivariat Mhm. dengan almarhumah Profesor Sri Haryatmi. Iya. Lalu saat di ITB itu saya mengambil tesis maunya bidangnya persamaan diferensial stokastik gitu. Jadi Hmm. mengambil stokastik gitu. Lalu di S2 yang di Australia risetnya tentang stochastic finance, pemodelan volatilitas begitu. Oh. Lalu yang dilanjutkan ke S3 Mhm. maunya sejalan tapi sempat beda sedikit gitu. Jadi prediksi atau forecasting risk gitu. Walaupun sebenarnya komponen utamanya juga volatilitas sih. Jadi
di situ kadang-kadang mungkin ketidaktahuan mahasiswa. Jadi karena belum apa Bu bahasa Jawanya belum jangkep apa ya belum lengkap Jangkep. ilmunya, jadi masih coba-coba ngepas-ngepaskan gitu. Maunya gini. Nah, saya ikuti saja maunya Mhm. pembimbing S3 saya, lalu eh, jadi paham gitu. Oh iya ya. Jadi sebenarnya nyambung gitu dari S1 ke S3, walaupun yang paling jauh yang S1. Walaupun sekarang juga kerjanya kadang-kadang multivariat juga gitu. Hmm. Begitu Bu. Jadi Masih mungkin masih seringkali kan linear ada gitu ya, Prof ya. ya. Jadi sebenarnya ya begitu. Jadi seringkali kan saya ini beberapa alumni yang mau lanjut sekolah itu ingin sesuatu yang begini. Saya rasa oke Bu. Cuman saya Hmm. katakan kita kadang-kadang perlu ngikuti semacam eh, dalam tanda kutip saran dari pembimbing begitu Bu ya. Kadang-kadang Iya, saran pembimbing gitu. Mungkin karena kita belum tahu ya nyambungnya di mana gitu. ya, ya, Tapi connectingnya. sejalan dengan itu. Mhm. Gitu. Begitu Bu Arum. Prof, untuk guru besar tersendiri itu kira-kira SK-nya kapan, Prof? Dari Eh, SK guru saya tuh besarnya kalau itu. menerima SK Bu itu em, 21 malam lah Bu. Saya ingat 21 malam Agustus gitu. Saya terima. Oh. Mestinya hari Senin itu. Eh, Mhm. karena saya ingat itu sudah kuliah gitu, 21 malam. Tapi ternyata saat dilihat SK-nya tertulis 1 Juni 2023 Bu. Jadi saya nerimanya 21 Agustus 2023. Eh, Belakangan saya tahu kenapa saya Mhm. nggak bersamaan dengan salah satu kolega dosen di ITB Fisika, karena rupanya ada katanya salah ketik tanggal atau bagaimana gitu. Jadi saya agak lama menerimanya, eh, sampai baru terimanya 21 Agustus gitu. Tapi pas Mhm. dilihat, oh ternyata udah dari Juni gitu Bu, 1 Juni Mhm. 2023. Begitu Bu Arum, waktu Nah, itu nerimanya. dukungan dari kalau tadi sempat ngobrol ya, Prof ya, Mas ya, di sana adanya prodi gitu ya, prodi gitu Ya. ya. Dukungan dari prodi, kemudian fakultas dan juga institusi sendiri itu bagaimana untuk proses ketika mengajukan guru besar? Jadi kalau di ITB mungkin eh, Bu Arum, mungkin yang tadi ya seperti kita ngobrol-ngobrol yang bedanya dengan di ITB kan sudah tidak ada lagi jurusan atau Jurusan. departemen sudah Betul. hampir 20 tahun. Eh, Pengembangan eh, staf itu memang dimulainya dari KK. Kami menggunakan istilah KK, kelompok keahlian atau keilmuan begitu. Jadi mungkin berbeda dengan di UGM tadi, di Iya, UI, Prof betul. Titin yang pakai masih punya jurusan atau departemen Mhm. gitu, ada prodi. Sehingga saat pengajuan eh, jabatan ini memang dimulai lebih banyak dari kakak, Bu, dari kakak statistika. Jadi di matematika itu ada 5 kelompok keahlian, keilmuan, ada aljabar, lalu analisis dan geometri, ada Mhm. matematika industri keuangan, matematika kombinatorika, dan statistika. Jadi dukungan pertama dari statistika. Eh, jadi rasanya saya mulainya 2021 saat itu, Bu Arum. Jadi Mas. 2021 saya baru merasa ya udahlah saya mulai mengurus pangkatan gitu. Jadi Mhm. mulainya dari eh, prodi Masa dari kakak gitu ya, kakak Bu. gitu ya. Tentu Dan prodi juga mendukung Bu ya, tapi memang prodi lebih banyak dalam hal pendidikan pengajaran gitu ya. gitu Iya, ya. betul. Pendidikan pengajaran. Begitu Bu. Oke. Prof tadi sempat bicara sedikit tentang research. Nah, coba deh, bisa nggak diceritakan? Kan tema kita malam ini adalah forecasting stochastic risks and its Yes. application gitu ya. Application-nya kayaknya di S2, S3-nya lebih ke situ ya, Prof ya. Jadi S2-nya udah mulai teorinya gitu. Iya. Atau bagaimana, Prof? Bisa dijelaskan Ya, sedikit nih. jadi ini juga mungkin seperti halnya dengan rekan-rekan dosen yang lain, ada ya mungkin Pak Yudi, Prof. Titin juga, mungkin Bu Dani, Bu Arum juga, eh, dan mungkin pertanyaan dari mahasiswa ya, Bu Ramya ya. Kalau misalnya Bu Artina atau aku punya teman-teman kan kadang-kadang juga kalau diskusi ini seringkali kita ya para kolega kan menanyakan tips yang baik saat sebenarnya mulai eh, mengarah ke penelitian gitu. Mhm. Dulu saya bayangkannya memang karena memang kepingin jadi dosen gitu. Dari S1 itu saya merasa harus mencari yang agak
khusus, yang agak Hmm. idealis begitu. Mungkin zaman agak bergeser karena sebenarnya mungkin hanya sekian persen saja dari satu prodi itu yang ingin berkecimpung di akademis atau peneliti, gitu. Jadi eh, eh, prinsip ini juga agak berlaku di ITB karena memang kan mungkin secara umum kan gitu ya Bu ya. Mungkin Hmm. hanya beberapa persen yang ingin melanjutkan ke penelitian, dan mungkin sekarang juga banyak yang S2. Jadi kalau dulu saya merasa harus yang spesifik, ketika S2 maunya begitu. Eh, eh, Ya tentu teori, dan ada rasa penasaran Application. ini dipakai di mana gitu. Iya. Saya termasuk yang sering ngompori ke mahasiswa kuliah saya gitu. Mungkin eh, Bapak Ibu kolega yang lain juga begitu. Misalnya begini Bu ya, kalau kita ngajar di S1 gitu, lalu mereka lulus, mereka kerja. Hmm. Beberapa tuh sering cerita begitu kerja, kan ditanya, atau di kantornya itu cerita katanya, ah Anda tuh cuma tahu teori. Saya Hmm. termasuk yang mempromosikan bahwa yang aplikasi itu sebenarnya mulainya dari teori. Jadi harus Hmm. percaya bahwa kuliah 4 tahun gitu, atau 3,5 atau 5 tahun gitu, 3 sampai 5 tahun bersusah payah, harus punya teori yang Hmm. juga eh, kita mempersiapkan diri wujud aplikasinya gitu Bu. Saya punya teori begitu Bu. Jadi seperti misalnya saya punya objek yang namanya eh, ubah acak gitu, random variable, Hmm. variable random. Saya harus membayangkan bahwa ini bisa ditafsirkan banyak banyak hal. Akhirnya terpikir ide resiko di sini. Wah, jadi termasuk acara ini ya Bu Ramya, nanti yang datang ada nggak, jangan-jangan yang datang 2 orang, Bu Dani dan Bu Atina atau Bu Maria atau Dr. Tin gitu ya. Jadi artinya setiap hal begitu. Saya merasa makin asik dengan ini karena mengingatkan saya juga bahwa orang-orang yang bekerja risiko ini sepertinya belajar atau jadi sering suudon gitu. Nanti kalau gini, padahal ajarannya Bu Ustazah Ramya misalnya, kita tuh harus berpikir positif gitu ya. Wah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosen-dosen atau mahasiswa yang belajar risiko gitu, di dalam hal mempersiapkan kondisi yang lebih gitu. Nah, saat S2 begitu, saya mempelajari volatilitas, makin keterusan gitu. Sekarang Hmm. gitu ya, makin keterusan. Seperti janjian gitu Bu ya. Dalam banyak hal saya melibatkan gitu. Kalau mau kuliah, yang saya sebut janjian gitu. Kuliah jam Hmm. 9 gitu. Saya suka nebak-nebak berapa orang yang eh, nggak datang sih gitu ya. Rupanya mahasiswa saya tuh ada yang ngadain tebak-tebakan dengan sesama teman. Saya tuh datang, kita datang sebelum Pak Krisna datang atau sesudah gitu. Yang datang sebelumnya dapat poin gitu. Jadi mereka diam-diam begitu gitu. Jadi mungkin saya memandang begitu ya Bu ya. Walaupun risiko tapi asik gitu Bu. Risiko sebenarnya kan artinya negatif ya Bu ya. Hmm. Artinya kerugian, akibat yang kurang baik gitu menurut KBBI gitu ya. Eh, tapi menurut saya eh, ya asik itu, dan membuat kita waspada gitu katanya. Sesuai dengan ajaran Ustadz Ustadz siapa gitu ya Bu ya, yang Ustadz Syuhada gitu ya Bu ya. UAS. Bu Arum pasti tahu UAS ya. Bu Dani Nice. juga tahu UAS. Ustadz Ahmad Syuhada. Saya mau iseng sedikit Bu. Di Arab Saudi itu eh, semoga yang lulusan Australia seperti Bu Ramya nggak kecil hati. Waktu saya di Arab Saudi itu di King Saud University, KSU. Kalau saya mau ke kampus, saya naik taksi, saya bilangnya Jamaah Malik Saud gitu. Jamaah Malik Saud. Ya bisanya cuman itu. Ana mafi maklum. Ya dikit-dikit lah gitu ya. Eh, Mereka itu kayaknya nggak kenal lulusan Australia. Nah, jadi buat mereka di tanah Arab itu yang ditanya adalah lulusan dari mana? Dari Amerika, Kanada, Inggris. Waduh, kok nggak ada Hmm. yang disebut ya saya. Jadi Amerika, Kanada, UK, US, Kanada. Waduh, eh, akhirnya mereka tuh punya jenjang karir begitu, Bu. Mungkin kita kan di Indonesia ada yang namanya lektor, lektor kepala gitu ya, Bu ya, guru besar. Di sana eh, di Australia kan gitu juga, lektor, lecturer, senior lecturer. Hmm. Sedangkan di Arab Saudi seperti halnya Amerika, begitu seseorang lulus doktor, jabatannya adalah asisten profesor, Bu. Jadi asisten profesor, associate, baru profesor. Nah, karena saat itu saya baru selesai doktor, saya juga
dapat jabatan pertama waktu itu namanya asisten profesor. Jadi seperti di Hmm. Amerika, yang nggak umum di Australia. Nah, asisten profesor itu bahasa Arabnya Ustadz Musa'ad, Bu. Ustadz Musa'ad. Jadi saya sering bilang gini-gini juga Ustadz. Kalau associate profesor itu Ustadz Musari, kalau profesor itu Ustadz gitu. Jadi saya tuh Ustadz Musa'ad. Nah, itu cerita dongengnya dari TKI Arab. Kisah TKI di Arab Saudi. Gitu, Bu. Prof, kalau bicara tentang tadi volatilitas gitu, yang dimodelkan untuk volatilitas ini terbatas untuk kalau saya misalkan yang terbayang ketika Prof tadi menyinggung volatilitas adalah volatilitas aset gitu ya Prof ya. Nah, its application-nya itu sampai ke mana? Hanya aset aja atau bisa ke merambah lainnya gitu Prof? Memang Bu, waktu em, di awal dulu itu karena entah gimana Bu ya, waktu itu saat berangkat S2 itu saya tiba-tiba punya ide mau ngambil keuangan gitu. Mhm, Yang waktu itu belum banyak di ITB atau belum ada mungkin gitu ya Bu ya. Mungkin sekarang sudah banyak. Jadi saat berangkat dulu ngambil model volatilitas memang banyaknya ke aset keuangan dan mhm, asuransi memang Bu, ke aktuaria. Walaupun sedikit-sedikit saya geser gitu ke bidang yang lain, em, misalnya kesehatan gitu. mhm, Hanya saja memang kalau bicara ubah acak diskrit kan seringkali eh, kurang cocok begitu bicara min dan variansi. Menurut pendapat saya mungkin berbeda dengan Bapak Ibu yang lain gitu ya Bu ya. Jadi agak berbeda. Nah, sekarang Bu, walaupun kelihatannya saya agak bergeser ke bidang energi, tapi energinya memang masih energi market juga, jadi pasar energi juga gitu Bu. Jadi masih keuangan lagi. Walaupun saya hmm, mengklaimnya tidak lagi keuangan yang hanya saham gitu, mhm. walaupun tapi sedikit belajar eh, aspek lain. Nah, ini juga sesuai dengan Renstra mungkin Bu ya, kan kita di kampus seringkali Ya betul. harus mengetahui rencana dan strategi perguruan tinggi. Lensa. Rensa dan Rensa ITB salah satunya tentang energi dan renewable energy, energi terbarukan. Hmm, Jadi saya ke sana, tapi memang aspeknya memang masih tetap keuangan atau pasar energi gitu Bu. Walaupun harus hmm, belajar nggak eh, apa ya istilahnya dalemannya energi bagaimana ya masih belajar energinya juga ada energi hijau, ada energi mhm. kotor, energi bersih gitu Bu ya, green energy, Ya. eh, em, blue apa clean, terus termasuk nyasar-nyasar ke cryptocurrency karena Oh, eh, penasaran gitu ya. aspek risikonya bagaimana dan Hmm. masih menjadi sorotan di Indonesia begitu. Jadi agak-agak belok sedikit gitu Bu. Belok sedikit atau belok banyak ke eh, cryptocurrency gitu Bu, mata uang Ya. kripto. Jadi memang lebih Artinya, banih di keuangan sih Bu, gitu. artinya pakai data sekundernya adalah data-data Ya, finance gitu ya Pak ya? betul, betul Bu. Memang Oh, I jadinya see. masih ke sana gitu Bu, memang. Mm-mm. Ya emang kripto kalau dibanding dengan saham yang mungkin kan kalau di saya time series saham itu kan ada hari liburnya, kripto kan lebih menarik Ya, tuh. ya ada dua puluh liburnya Bu empat ya. per 7 gitu ya. Betul Itu. Bu. Di eh, S2 Aktuaria ITB itu kan Mhm, mereka ada yang mengambil jalur keuangan atau mengambil jalurnya aktuaria gitu. Jadi kami membedakan asuransi jiwa, non jiwa, mhm, lalu keuangan gitu. Ya ada mahasiswa hmm, yang nggak mau keuangan, jadi inginnya fenomenanya eh, di asuransi. Akhirnya eh, risiko yang dihitung juga risiko yang bermain dengan klaim gitu Bu. Jadi klaim. eh, Mahasiswa saya baru Oh, lulus iya. Mei atau Juni tahun lalu gitu Bu. Mhm, Sekarang bekerja di Jakarta. Jadi dia termasuk yang merasa harusnya eh, eh, setia dengan asuransi gitu, Bu. Setia dengan aktuaria gitu Bu. Bukan ke keuangan. Walaupun saya katakan sebenarnya pada dasarnya sama, tapi ya boleh saja. Jadi aplikasinya salah satunya ke sana juga gitu. Prof, ketika melakukan penelitian, kalau tadi Prof bicara, oh datanya sekunder data finance ya. Kalau sekarang kan mudah aja data finance di banyak website kita tinggal unduh. Saat itu bagaimana Prof? Eh, Ketika Prof Waktu melakukan saya penelitian. S2 itu Bu ya, itu sebenarnya saya agak diuntungkan ini Bu, situasi ketika
pembimbing saya, Mhm. kami manggilnya Pak Gopalner, jadi Profesor Gopalner di Curtin University. Kebetulan dia juga orang yang bermain dengan aset juga. Jadi kalau ini datanya asli dari dia gitu Bu, nggak bohongan. Jadi Oh. dia, ya saya katakan saya beruntung gitu. Mhm. Bu Maria tuh juga kenal Pak Gopal ini gitu ya. Jadi kebetulan dia mengatakan bahwa saya sebenarnya melakukan ini gitu, melakukan kegiatan, dan saya berhak memakai data karena saya merupakan anggota atau pelaku yang di situ juga. Jadi saat itu data yang saya punya data real gitu Bu. Jadi data real. Mhm. Eh, eh, Ya mungkin waktu itu juga data juga mulai ada, tapi saya katakan saya diuntungkan gitu dengan Mhm. situasi bahwa saya mendapatkan data yang sebenarnya. Jadi termasuk belajar dari beliau, gimana beliau bermain dengan risiko yang eh, ada gitu Bu ya, begitu. Nah, perihal Mhm. S3 ini Bu ya, ini mungkin kami itu sempat ada masa-masa sesama masuk S3, mungkin Bapak Ibu kolega yang lain juga punya pengalaman. Memang ada prinsip yang mungkin bisa berbeda ya Bu ya. Ada mungkin saya dengan Bapak Ibu yang lain, mungkin Bu. eh, saya punya teori bahwa saat S3 gitu, kebaruan atau novelty gitu yang harus saya peroleh itu harus bisa berlaku umum, gitu. Sehingga saya termasuk eh, mahasiswa yang mengikuti mazhab tidak boleh dulu bekerja dengan data real, tidak boleh dulu saat S3 malah Bu jadinya. Mhm. Jadi eh, eh, kami waktu itu sering berdebat gitu ya dengan mahasiswa ekonomi gitu, Fakultas Ekonomi Finance, karena saya juga bermain di sana gitu, bahwa keberhasilan atau riset atau penelitian di matematik statistik yang basisnya matematik statistik adalah capaian teori yang berlaku general gitu Bu. Bahwa kemudian ada ilustrasi atau Mhm. dipakai ilustrasi, kita memakai ilustrasi lain boleh gitu. Tapi itu hanya konfirmasi saja. Saya sering menganalogikan dengan mudah begini saja Bu. Kalau misalnya saya kuliah Prof Titin nanti misalnya kuliah analisis data gitu. Mhm. Lalu ada soal ujian menggunakan uji hipotesis gitu. Mhm. Dengan data yang hanya 15-20. Beliau akan mengatakan dalam soal bahwa ini data dari distribusi normal. Padahal kita sama-sama tahu bahwa data 10 atau 12, 15 ini tidak bisa diklaim Iya. berdistribusi normal misalnya, artinya tidak cukup kuat. Tapi secara teori harus diyakini bahwa pemilihan data itu sudah diambil dari distribusi normal. Entah pada region yang mana, entah pada daerah yang mana. Jadi kita boleh Mhm. klaim. Tapi tidak berarti sebaliknya. Kalau kita mengambil data real, lalu kita mengklaim ini datanya distribusi Distribusi normal. normal. Itu sebabnya seperti yang tadi saya katakan, Bu Arum ya. Kalau saya menguatkan mahasiswa yang mau kerja ini, seperti yang baru pada lulus ini, mereka akan saya katakan bahwa harus percaya bahwa teori-teori yang dipelajari selama S1 itu eh, akan menjadi penyumbang ide untuk aplikasi gitu. Jadi Mhm. katakanlah kalau misalnya saya bertanya karena saya ingin menghitung premi gitu ya, saya tanya sebuah keluarga gitu, berapa anak yang ibu bapak punya gitu ya, yang klien saya punya. Tanpa kita bertanya langsung, kita akan yakin jawabannya akan mulai dari 0 sampai mungkin 3 atau 4. Mhm. Mungkin nggak ada yang anaknya banyak seperti itu ya. Saya juga anaknya dua laki, dua perempuan. Paling banyak di matematika ya. Jadi Alhamdulillah. jadi saya sering mengatakan dua laki, dua perempuan, dua kulitnya putih seperti saya, dua lebih putih lagi, dua lahir di sana, dua lahir di sini gitu ya. Tapi kalau kita belajar teori, menurut distribusi Poisson, kita yakin akan ada keluarga yang mengatakan kami belum punya anak. Mhm. Artinya anaknya 0. Eh, Secara teori kan 0 sampai tak hingga ya Bu ya. Kita akan punya Iya. 0 sampai tak hingga. Jadi kalau ada data real yang isinya hanya 1, 2, 4, 2, 1, 2, Mhm. 1 begitu, ini hanya bagian dari teori saja. Jadi Mhm. saya sering mengatakan ke mahasiswa, jangan kemudian di
seperti dibalik-balik oleh para profesional. Oh, Anda cuma tahu teori, nggak tahu praktiknya. Nah, jadi saya menguatkan kuliah bahwa dengan belajar teori itu saya akan bisa dengan naluri begitu ya Bu ya, mestinya Iya, begitu. Jadi begitu Bu. pentingnya belajar teori gitu ya. Teori itu. Iya, betul. Bapak Ibu, Jadi sebelum kalau lanjut ke obrolan yang lebih menarik, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa dapat mengisi presensi yang telah dibagikan di chat box. Saya juga memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu dan teman-teman untuk bertanya kepada Prof. Kresna melalui chat box, dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Oke, kembali lagi ke Prof. Kresna. Saya masih menyambung dengan tadi ya, Prof. Kresna, tentang pentingnya kita belajar teori. Sementara saat ini yang kita hadapi adalah generasi yang instan gitu, Prof. Iya nggak sih? Generasi yang ibu kasih tugas, saya tanya ChatGPT gitu, Prof. Nah, eh, menurut Prof nih, perkembangan teknologi yang sekarang, kemudian pengaruhnya ke teori atau kaitannya dengan teori, dan bagaimana kita memberikan pendidikan yang bermakna kepada mahasiswa, bahwa tadi Anda mau belajar seperti misalkan meng-create ChatGPT gitu ya, ya Anda harus tahu teorinya dulu. Tapi bagaimana kita kemudian memberikan pemahaman itu gitu, karena itu akan sangat sangat jauh gitu ya Prof ya. Sementara mereka ada di posisi yang saya nggak mau repot, saya pengennya adalah instan gitu. Gimana Prof ini ya? ya Bu Arum, memang saya jadi ingat awal-awal kuliah itu Bu ya, ada teman kuliah saya yang saat itu Bu ya, angkat 92 itu berarti ya 30 tahun lalu gitu ya Bu ya. Saya ingat dia sempat merasa gimana gitu, waduh kuliah nih, satu bayangan saya tuh langsung tahu gitu statistika itu dipakai apa, lalu saya bisa memakainya, lalu saya bisa kerja, saya punya duit gitu. Karena teman saya itu teman yang satu kosan gitu Bu ya. Kesempatan saya untuk berantem gitu Bu ya, berantem jadinya makin luas gitu. Jadi selama kuliah tidak hanya di kampus gitu, di tempat kos juga saya berantem. Saya katakan bahwa rasanya nggak gitu deh, saya bilang gitu. Jadi kita harus tahu teori, maksudnya karena begitu, karena begini, karena begitu. Saat itu mungkin ya saya juga baru belajar, jadi penjelasan saya masih agak kurang meyakinkan gitu. Tapi saya merasa bahwa eh, kalau saya mau kerja statistik saja gitu, eh, saya bisa langsung dengan mudah gitu. Tetapi tidak akan awet karena kemudian ketika saya dihadapkan pada masalah baru, saya tidak punya kecukupan modal untuk menyelami masalah baru itu. Nah, saya mungkin cerita selama saya kuliah di Jogja itu, saya sempat kerja di nggak boleh nyebut merek katanya Bu ya, MCD, saya bilangnya begitu. Jadi saya pernah kerja di MCD setahun, bukan MCK, MCD. Eh, di situ saya makin yakin gitu. Jadi beberapa teman mahasiswa yang kerja di sana atau beberapa manajer, karena di MCD itu jabatannya cuma 2, kalau nggak kru manajer. Manajer itu harus S1. Ada manajer S1 yang eh, nyeritakan statistik, ngajari statistik ke saya, lalu ditegur sama temennya, itu mahasiswa statistik, hati-hati kalau ngajarin mahasiswa statistik. Terus dia nggak mau ngajari lagi gitu, karena dia ngajari orang yang salah katanya. Jadi dia dia pikir saya mahasiswa prodi mana begitu. Jadi kalau lihat, jadi walaupun saya merasa senang teori dan orang teori, saya termasuk yang beneran bekerja
praktek atau lihat data langsung. Mhm. Diajari kalau stok barang itu barang-barang untuk kebutuhan makan gitu, makan burger, makan apa gitu, Mhm. itu dihitungnya begini. Jadi masa kadaluarsanya begini, urutannya begini, secara statistik begini. Jadi saya udah merasakan gitu, Bu Arum. Justru karena saya merasakan praktiknya, saya termasuk yang mengatakan bahwa teori tetap jauh lebih perlu. Nah, jadi Mhm. buat di ITB saat ini mungkin ya Bu ya, atau Bapak Ibu di kampus lain, di TS Pak Dedi atau Bu Dani di Undip, Prof Titin di UI, juga misalnya sedang merubah kurikulum atau mengubah kurikulum atau ada perubahan kurikulum gitu. Inginnya ada semangat kita tuh harus melihat dunia nyata bahwa zaman berubah, generasi berubah. Tapi Mhm. menurut saya prinsip-prinsip yang dulu yang kita sepakati baik juga harus dilanjutkan. Jadi Iya. tidak menyerah sama zaman begitu. Itu sebabnya di prediksi risiko atau forecasting risk ini ada yang namanya semacam trade off menurut saya. Jadi Mhm. seringkali kita bertaruh begitu. Kalau saya tanya mahasiswa, Anda punya uang 100.000, Anda pilih mana? Beli pulsa atau beli makan? Walaupun jawabannya ngeledek, saya beli pulsa aja Pak. Karena kalau beli pulsa bisa beli makan juga. Siapa tahu dapat diskon-diskon atau apa. Katanya begitu gitu ya. Kalau beli makan nggak dapat pulsa. Tapi ini prinsip trade off dan pengalaman yang begitu. Jadi ada prinsip begini Bu. Justru karena saya mendulukan sepertinya gitu ya, mendulukan teori atau percaya teori, justru Mhm. saya harus nyelam ke praktik, ke data Mhm. real, gitu, Bu. Datang ke Bank Mandiri, ngobrol dengan orang sana, Mhm. untuk meyakinkan saya bahwa teori ini jauh lebih penting, gitu. Ya Oh. kalau waktu saya ke kantor Bank BUMN itu, gitu ya, ya dimulai dari ketawa ketiwi seperti dengan Pak Edi, gitu, dengan Bu Arum saat itu, gitu ya. Ya akhirnya intinya ngajak berdebat juga gitu bahwa mahasiswa yang lulusan teori itu harus tetap diberi, karena kalau saya misalnya kerja di MCD yang tadi hanya tahu praktek, ketika Mhm. dihadapkan masalah tertentu atau merancang yang baru gitu tidak mudah karena tidak cukup ilmunya gitu, Iya. tidak cukup ilmunya untuk menjangkau masalah itu, menurut saya begitu gitu. Jadi karena tidak menjangkau, saya perlu teori gitu. Teori. Artinya Tapi menjadi modal tadi ya, Prof ya. ya gitu. Mhm. Kalau misalnya yang tadi Bu ya, misalnya saudara kandung Anda berapa? Mhm. Kayaknya nggak mungkin deh sekarang ini lebih dari 3. Terus, jadi ini bercanda nggak nyambung ya Bu. Waktu saya punya anak yang kedua dari pasangan yang kedua, maksudnya bukan pasangan, anak yang keempat, di kampus itu sempat diledek, wah PKS kayaknya, PKS gitu. Karena anaknya banyak. Jadi beberapa kolega dosen dan mahasiswa, ini saya ASN, tidak kampanye, PKS maksudnya Pak Kresna Syuhada begitu ya Mbak Tina. Jadi mereka ada dosen yang manggil saya sampai sekarang masih PKS tuh, nggak tahu ya. Maksud saya ada Bu Anik, eh, Dharma gitu ya, terus Mas Arief panggil. Jadi karena bayangannya begitu. Tapi kayaknya nggak mungkin lebih dari itu. Padahal secara teori mungkin. Jadi 0 sampai 4 itu hanya contoh kecil saja dari distribusi Mhm. Poisson dengan min lambda yang mungkin sama dengan 2 gitu. Jadi umumnya anak 2 saja atau 1, 2. Kan kalau Poisson lambda 2 kan nggak berarti nilainya harus 2 observasinya kan Bu ya. Bisa juga 0, bisa juga 4. Mungkin 5 tapi peluangnya kecil gitu misalnya. Mhm. Jadi saya termasuk yang meyakini itu. Semoga Bapak Ibu yang lain nanti Mhm. kalau ketemu beneran luring berantem asik gitu ya Bu ya. Mana teori atau pinjaman. Nah, Gitu Bu Arum. connecting dari teori ke kalau kita mungkin dituntut Tridharma, kemudian pengabdian masyarakat, ada nggak, Prof, pengalaman menarik ketika menerapkan teori di pengabdian masyarakat? Nah, ini ceritanya begini Bu Arum. Baru-baru ini Desember lalu itu saya mengadakan pengabdian masyarakat dan target saya mungkin agak beda ya, mungkin Bapak Ibu sudah sering sih, tapi beberapa rekan di ITB gitu, beberapa rekan di kampus itu seringkali pengabdian masyarakat dengan sasaran guru gitu. Mhm. Saya ingat pernah ngasih pelatihan ke guru SMA gitu ya, atau ya ada eh, mungkin dosen juga ada. Waktu itu pernah saya ke kampus di Aceh begitu. Jadi ingat Bu Zunila tuh di USK mungkin ya. Jadi
Saya ya Bu Ramya belum ke Bengkulu, nanti dapat yang lain gitu ya Bu Ramya ya, kan kita ngobrol. Sekarang saya coba dengan siswa SMA, Bu. Siswa SMA. Kalau nggak salah tuh tahun 2012 sampai 14 itu ada yang namanya Olimpiade Sains Madrasah, Bu. Jadi Olimpiade seperti halnya yang kita tahu untuk anak SMA, tapi pelakunya adalah siswa-siswa madrasah, gitu. Saya ingat namanya OSM kalau nggak salah, Olimpiade Sains Madrasah. 2012 tuh di Bandung, 2013 tuh di Malang, 2014 itu di Makassar. Setelah itu ITB tidak terlibat, Bang Bu. Tapi yang baru-baru ini, bulan Desember lalu di SMA, dan ini tantangan buat saya. Apakah siswa SMA bisa saya buat mengerti tentang risiko? Gitu. Saya pernah nanya ke anak saya yang nomor 3 juga gitu. Kayaknya mumet katanya. Oh, nggak mau katanya. Karena lebih asik dijalani dengan kenyataan saja. Hidup kan ada resikonya gitu. Cuman saya memaksa risiko saya harus stokastik, dapat dikuantifikasi lewat baca. Jadi kan begitu Bu ya. Jadi eh, karena ada unsur dalam tanda kutip pemaksaan begitu, jadi kesannya mempersulit gitu. Apalagi kemudian bekerja dengan peluang. Kita tahu kan kalau kuliah seringkali kita mengatakan kuliah apa sih? Kuliah statistika. Nama mata kuliah seringkali statistika dasar, prinsip statistika, atau dasar-dasar statistika, atau analisis data kalau di ITB. Saya merasa bahwa nama lengkapnya kan peluang dan statistika gitu ya. Jadi probability and statistics. Jadi harusnya konsep peluang itu yang didulukan. Saat anak saya sekolah di Australia dulu, saya nggak sengaja ngobrol dengan gurunya dan lihat silabus kuliahnya. Buat mereka tuh mengajar peluang anak SD itu penting. Kenapa saat SD, SMP, SMA di kita mungkin nggak banyak statistikanya atau peluangnya, Bu? Peluang kan argumentatif gitu ya Bu ya. Jadi mikirnya agak lama gitu. Jadi apa iya gitu ya, beyond probability itu gimana gitu ya Bu ya. Jadi, nah saya masih penasaran sehingga bulan lalu saya praktekkan ke SMA dan rencananya mau saya teruskan gitu. Saya masih penasaran seberapa hebat atau seberapa canggih atau seberapa sih jalan berpikir, seberapa jauh jalan berpikir siswa SMA kalau menerima pemahaman atau menerima ilmu tentang risiko yang harus dikuantifikasi dan dihitung peluangnya gitu Bu, kira-kira gitu. Jadi nggak sekedar kuliah di ITB resikonya apa sih? Apa ya Bu Dani? Orang lulus gitu. Masa sih sebiner itu gitu ya? Ya kuliahnya lama. Spesifik lagi gimana? Bayar SPP, lalu terus dikejar terus berapa peluangnya? Jadi kan begitu ya Bu ya. Masuk kira-kira begitu Bu. Jadi saya masih penasaran dengan siswa-siswa SMA yang pasti lebih muda dari Bu Arum atau Bu Ramya gitu ya. Jadi pikirannya letuk-nyeletuknya beda gitu. Saya sering katakan mahasiswa S1 sopan santunnya nggak ada gitu kan. Jadi nyeletuknya tapi asik juga gitu Bu ya. Dengan mereka nyeletuk, mereka mungkin pikirannya begitu gitu. Jadi saya tuh dalam tahap maunya ngikuti zaman, tapi tetap memaksa aspek-aspek baik yang dulu pernah saya terima gitu dari guru-guru saya, dari senior gitu ya, dari kakak tingkat saya gitu. Apa yang baik itu harus dipertahankan itu. Kalau misalnya sekarang nyatet suruh nulis gitu kan, saya bilangnya angel gitu Bu. Saya gitu. Jadi kadang-kadang buat Bapak Ibu atau para hadirin yang saya sering masih menggunakan bahasa Jawa, kebetulan di ITB itu cukup banyak orang Jawanya. Kalau ada masalah susah saya katakan angel gitu Bu, malaikat susah gitu ya Bu. Jadi Pak Yudi nggak paham. Pak Yudi mah nggak paham hese itu ya, Pak. Angel gitu ya Bu. Angel. Jadi seringkali saya memaksa gitu Bu. Jadi saya menggunakan istilah memaksa karena mereka harus bisa terima juga bahwa ada aspek baik yang dulu yang masih harus dipertahankan. Mungkin kalau disuruh nulis lewat catatan gitu Pak ya, apa dikit-dikit foto, lagi kuliah di foto. Terus saya sok-sokan gaya depan layar. Saya bercanda mau foto saya ya, enggak Pak, foto catatan kuliah gitu ya. Mungkin kalau dulu ya zamannya Bu Dani, Prof Dedi gitu ya, Pak Dedi itu ya harus nulis gitu. Ya. Saya mau menekankan bahwa ada aspek komunikasi kimia gitu ya Bu Ramya ya, chemistry kan, kimia kan chemistry antara saya dan yang ditulis gitu. Jadi harus ada aspek merasa begitu, mengingat yang ditulis, dan ketika tangan itu menulis memori harus bekerja gitu.
Tapi Mhm. saya tidak menampik sesekali foto boleh gitu, tapi tulis lagi gitu. Mhm. Kira-kira begitu, Pak. Eh, Bapak Ibu bisa bertanya melalui chat box atau bisa raise hand. Ini ada Bu Dani tadi, kemudian Bu Maria, ada Saya takut Bu kalau terus sama ada Bu Dani, Bu Marudani dan Bu Maria, MM nih. Bu Kita tuh harus Atina. 3M loh, Bu ya. Satu lagi ini 3M ini. Bu Marudani, Bu Maria, Bu Ramya, MYA, pakai M. Nggak lucu ya Bu ya. Kadang-kadang risiko tuh kan gitu. Saya ngajak kuliah pagi-pagi nggak ada yang ketawa gitu. Terus nggak lucu ya. Dibilang gitu nggak lucu baru ketawa. Dulu nggak tahu Bu Dani masih ingat. Waktu kuliah di tingkat 1 Bu ya, di UGM itu ada ada mahasiswa yang dari BPS, dari STIS Mhm. mungkin sekarang. Mhm. Jadi mahasiswa tugas belajar. Salah satu mahasiswa itu dari Sumatera yang kami duga tidak mengerti bahasa Jawa. Lalu dosen yang katanya killer gitu, Bu Dani, kita sama-sama tahu beliau gitu, yang katanya sangar kalau ngajar, bercanda. Dan kami semua ketawa. Mestinya kan, kalau kayak Pak Yudi itu nggak ngerti bahasa Jawa, Bu Ramya, kan mestinya diam aja. Ya kan? Dosen bercanda pakai bahasa Jawa, yang ngerti bahasa Jawa ya ketawa. Mhm. Tapi bayangkan Bu Arum, Pak Yudi, Bu Ramya ikut ketawa, kan aneh gitu. Nah ini pelajaran risiko pertama. Lalu dosennya tanya, Mas, memangnya ngerti yang saya bicarakan? Enggak Pak, ketawanya lebih keras lagi. Jadi rupanya risikonya asik setelah dari risiko pertama, ada risiko kedua. Jadi dalam volatilitas itu ada istilah begini Bu. Sifat-sifat volatilitas itu adalah em, volatility clustering, saya mengatakan. Mhm. Jadi perubahan kecil diikuti perubahan kecil, perubahan besar diikuti perubahan besar. Mhm. Saya bayangkan saya lagi di kos gitu, mau kuliah Bu Dani atau Prof. Titin atau Prof. Dedi gitu. Tiba-tiba bangun terlambat. Kita kan harusnya berdoa, semoga setelah ini dimudahkan. Semoga ini dimudahkan. Sudah bangun terlambat, mau ke kamar mandi dipakai. Setelah kamar mandi dipakai, terus ternyata baju nggak ada, belum setrika. Setelah itu naik angkot atau naik bus kotanya nggak datang-datang. Kalau naik motor, motornya juga mogok, bensinnya habis, nggak punya duit waktu itu misalnya. Jadi rupanya seringkali kalau ada masalah itu doa kita ingin dihentikan segera masalah itu nggak terwujud, malah masih ada, bahkan lebih besar lagi. Jadi saya termasuk penganut ajaran kalau dapat risiko, siapkan bahwa yang besok nih lebih besar lagi, jangan-jangan gitu. Nggak tahu ya Hmm. Bu, serem ya, nggak tahu apa iya gitu ya. Begitu Bu Arum. Ini ya Pak, resiko kecil, dapatnya juga kecil. Resiko tinggi, dapatnya juga tinggi gitu. Baru-baru ini atau ya kalau High kuliah risk, itu high saya suka return. mengajarkan itu Bu ya. Mungkin prinsip-prinsip keuangan yang eh, dibawa oleh pengusaha atau pengusahi seperti Bu Mhm. Dani ini jangan diikuti, saya bilang itu. Yang mana Pak? Dengan modal sekecil-kecilnya kita harus mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kok ketok itu nggak baik gitu. Semua orang pengen gitu, pengennya untung gede modal kecil, pengen dapat A tapi belajarnya sedikit nanti. Nggak Mhm, gitu mhm. dong prinsip-prinsip. Kan high risk high return Iya, katanya Bu. high Jadi risk, high high risk high return. return. Jadi harusnya jangan gitu, saya bilang gitu. Kalau mau dagang ya modalnya jangan kecil banget. Kalau pengen untung banget gitu Bu. Pikir saya begitu. Jadi eh, ya nggak Prof, tahu lah. ini ada Mungkin begitu. pertanyaan dari Bu Nur Mahmudah. Assalamualaikum Bapak Ibu, perkenalkan saya Nur Mahmudah, izin bertanya terkait dengan hilirisasi hasil penelitian yang diterapkan pada pengabdian kepada masyarakat. Bagaimana konsep menerapkan hasil penelitian statistika ke PKM? Sedangkan statistika adalah tools, bukan produk. Jadi mohon pencerahan dari pengalaman Prof. Kresna. Jadi memang ya tadi ya Hmm, connecting teori di iya, teori kemudian ke PKM gitu. iya. Saya anggap Bu Damia ya, PKM Bu Nur Mahmudah, terima kasih Bu pertanyaannya. Saya anggap Ibu nyebut-nyebut PKM itu karena saya PKS ya Bu. Atau gini juga nggak lucu ya Bu ya. Ah, saya kadang-kadang senangnya tatap muka karena supaya nggak lucunya kelihatan gitu ya, ekspresinya. Jadi Bu, lagi-lagi Bu ya, saya punya teori bahwa statistika sebagai alat itu tidak salah. Statistika sebagai alat tidak salah. Tapi statistika sebagai produk juga boleh. Kalau produknya itu berupa aplikasi menghitung, nanti memang Mhm, bisa terjebak ke alat. Tapi mhm,
cara menghitung itu harus dikuatkan teorinya. Waktu saya S2 dulu, saya punya eh, senior gitu Bu ya, di ruangan saya tempat belajar itu, beliau dosen di Undip. Eh, Rasanya sudah nggak ada. Undip tuh di Pekalongan Bu, Universitas di Pekalongan. Nggak lucu juga ya. Jadi beliau itu sering mengatakan saya itu banyak bikin program, eh, tapi seringkali diledekin. Ah itu kan cuma Hmm. ngitung-ngitung aja, nggak ada teorinya. Hmm. Padahal nggak gitu. Nah, saya masih ingat beliau itu ya, setelah sekian lama gitu juga masih ingat gitu. Dan saya katakan bahwa memang kalau kita menganggap bahwa statistika sebagai alat ya tidak salah gitu. Jadi artinya kita harus membesarkan hasil akhirnya di hilir itu seperti apa dengan alat yang kita punya. Alat itu harus dikembangkan sehingga menghitungnya lebih akurat. Jadi kalau misalnya saya memprediksi dan prediksi itu harus akurat, kita kan bisa jadi mundur sebelum sampai hilir tadi. Kalau Hmm. target kita di hilir adalah akurat, harus ada komponen yang membuat akurat. Komponennya di mana? Nah, di bagian mananya lalu kita pisah. Di bagian alatnya atau di bagian teorinya terlebih dahulu. Jadi misalnya seperti prinsip menghitung peluang cakupan sebagai cara menguji keakuratan. Coverage probability atau peluang cakupan ini seperti teori. Tapi dalam prakteknya kita ingin mengatakan bahwa prediksi yang akurat itu prediksi yang paling dekat dengan yang kita, hasil yang kenyataannya, hasil nyatanya. Bahwa kemudian itu tinggi atau besar, jangan kita persoalkan dulu. Gitu. Nah sekarang kalau misalnya untuk mahasiswa gitu Bu ya, kalau misalnya pengembangannya ke PKM misalnya untuk eh, mahasiswa yang ingin mengeluarkan produk prediksi yang berhasil, bagian teorinya ya jadi buat pinter dosennya aja atau buat mahasiswa S2, S3. Jadi seperti Hmm. sekarang ini Bu ya, saya juga eh, senang, saya sering katakan senang punya mahasiswa S3, ada Bu Anik, Mas Arief, Mbak Nur, Bu Miftah, ya, Pak Boni dulu di STIS, lalu ada eh, Pak Rivian dari Kementerian Perdagangan. Saya senang kalau mahasiswa S3 saya ini bisa sesekali ketemu dengan atau ada di ruang diskusi dengan saya dengan mahasiswa S2, S1 yang belum ada postdoc-nya ini. Jadi dulu impian saya begitu. Artinya adik-adik S1 tahu bahwa ketika ingin melakukan sesuatu yang ujungnya adalah misalnya PKM, sebenarnya bisa dari sini, nah, bisa dari situ. Jadi tahu bahwa Bapak Ibu yang S3 ini sampai di sini, sedangkan saya cukup sampai di sini, dan itu sudah cukup gitu Bu, misalnya begitu. Hmm. Aduh, Oke. khawatir nggak jawab nih Bu. Ya. Berarti risiko juga ya Bu ya. Wah, ini risiko nggak tepat jawaban juga nih, jangan-jangan. Oke, last Prof. Kresna, pesan khusus yang ingin Prof. Kresna bagikan kepada kolega yang di sini dan juga mahasiswa yang ada di ruang Zoom saat ini. Kalau dalam konteks keilmuan, saya bilang begitu Bu, em, kita tahu bahwa multidisiplin itu tidak bisa dihindari, gitu, Mhm. multidisiplin. Tetapi kekayaan ilmu masing-masing harus tetap dikembangkan, harus tetap dikembangkan. Kekayaan ilmu bidangnya mungkin dengan yang terdekat juga perlu, yang makin jauh juga boleh. Khusus untuk risiko, saya menganggap bidang ini presisi dan prospektif. Jadi saya lagi senang dengan P gitu karena R saya nggak bisa ngomong R seperti Bu Ramya, kalau M udah banyak dipakai. Jadi saya bilang belajar risiko itu precise, prospektif. Dan Mhm. risiko ini termasuk wujud ilmu yang bisa multidisiplin, bisa dengan tetangga terdekat, atau bisa juga dikaji di bidang statistika saja atau yang terdekat dengan keuangan atau aktuaria gitu. Mhm. Jadi kira-kira begitu. Tentu belajar yang terdekat seperti apa, misalnya volatilitas gitu Bu, Ya. dipakai dengan data yang besar, big data, dengan AI, eh, tentu boleh juga gitu Bu ya. Tapi masing-masing kita kalau misalnya sudah memilih, ada baiknya kembangkan gitu tanpa menutup diskusi dengan bidang lain. Kira-kira begitu, Bu. Ya, terima kasih Prof. Kresna. Tadi ada beberapa highlight memang yang kita bisa ambil dari Prof. Kresna seperti penguatan teori untuk kemudian mudah bagi kita untuk mendalami aplikasinya.
Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung. Kemudian saya persilakan kepada Ketua Forsat, Bapak Yudi Andriana, untuk menyampaikan sertifikat kepada Prof. Kresna secara virtual. Baik, ya terima kasih Prof. Kresna. Ini luar biasa ya, apa namanya, paparannya rileks, nyantai, tapi banyak hal yang yang bisa kita ambil. Sebenarnya saya ada satu pertanyaan tadi itu, tapi terlewat untuk klik gitu ya, terkait dengan ini perjuangannya luar biasa, harusnya kalau tapi tidak untuk direspon. ITB itu kan tidak mudah untuk menjadi guru besar di sana ya Prof. Kresna ya biasanya gitu, apalagi yang muda-muda gitu. Tapi ini capaian yang luar biasa sih untuk ITB, apa namanya, middle lah ya, usia middle bisa mencapai guru besar itu. Ini Terima kasih apresiasi Pak lah, Yudi. apalagi Departemen Matematika. Dan sisi lain kalau nama lengkapnya kan Pak Prof. Kresna Imanuddin Ahmad Syuhada gitu sebenarnya gitu ya. Tapi biasanya Ya, Prof. Kresna Syuhada kita panggilnya gitu, seperti itu. ya. Dan kami atas nama Powerstat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan untuk sharingnya. Mudah-mudahan nih keanggotaan ITB di Powerstat bisa apa namanya lebih memberikan warna lagi pada Powerstatnya, lebih Baik apa Pak namanya, Yudi. insya Allah nanti ketemu di Jakarta barangkali Ya, Ya, dengan baik Pak Yudi. timnya yang dari Terima ITB. kasih Pak Yudi. Ini kehormatan kami Powerstat ITB berkenan gabung juga gitu ya. Jadi terima Baik, kasih, ini sangat bermanfaat, dan izin untuk kami record untuk disimpan di YouTube-nya Powerstat barangkali. Terima kasih Prof. baik Pak Kresna. Yudi. Terima kasih Ya. Pak Yudi, Bu Arum, Bapak Ibu yang hadir dan beberapa rekan yang alumni gitu yang pernah ketemu saya sebelumnya. Saya lihat ada Bang Isran yang dari sana, Bu Anin tidak lupa artisnya kemarin, ya. Bapak Ibu semua, Bu Dani. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz UAS ya, Ustadz Ahmad Syuhada. Bapak Ibu dan teman-teman, gentle reminder, jangan lewatkan episode spesial di season kedua GB Talk bersama dua guru besar inspiratif lainnya. GB Talk, Bincang Guru Besar Forsat Indonesia. Terima kasih, saya Arumandini Budimandari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir. Terima kasih Pak Terima Yudi dan kasih. Profesor Wilam ya. Terima Sama-sama. kasih.